warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 0193, yang saya hormati Bu Rita selaku guru penggerak di SDN 01. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu wali guru sekolah SDN 01 Desa Sunatigo. Pertama sekali tentunya marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan karunia beliau pada siang hari ini kita telah dapat hadir dan berkumpul di ruang ini untuk melaksanakan suatu kegiatan yaitu pembahasan buku penggerak oleh Ibu kita. Selanjutnya lupa kita lakukan pelaksanaan salam kepada junjungan kita bersama Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dihormati, acara pertama telah berlangsung yaitu pembukaan. Kita masuk sekarang kepada acara yang kedua, yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah SDN 01 Desa Sunatigo, Ibu Uma Firman. Boleh dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana siang ini kita telah dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan pembebasan guru penggerak yang ada di sekolah kita. Mudah-mudahan kegiatan kita ini dapat berjalan dengan baik dan Ibu Yulia Desrita bisa menampilkan materi yang sudah disusunnya. Mungkin bagi kita sebagai guru di SDN 01 Sunatigo ikut mendukung kegiatan guru penggerak di Kota Sawalunto ini, dan mudah-mudahan kedepannya untuk Bapak Ibu yang belum ikut bisa mengikuti kegiatan guru penggerak Kota Sawalunto ini untuk SD kita. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Terlebih dan terkurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kata sambutannya. Dan sekarang kita ikuti yang ketiga, yaitu penyampaian materi pembahasan guru gerak oleh Ibu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 01 Sunatigo dan rekan-rekan sejawat guru SDN 01 Sunatigo dan tenaga administrasi SDN 01 Sunatigo. Puji dan syukur tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang puji dan syukur tidak lupa kita ucapkan kepada Allah yang telah memberikan nikmat kesehatannya kepada kita hari ini sehingga kita bisa hadir di sini untuk kegiatan ini. Selawat beserta salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Allah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu, izinkan saya untuk sedikit berbagi mengenai ilmu tentang yang saya sudah peroleh dalam program guru penggerak. Ini merupakan salah satu bentuk aksi nyata yang harus dipublikasikan, harus dibantu oleh teman-teman sejawat yang akan lebih dekatkan, lebih intensnya, yaitu sama sekolah dengan saya, yaitu Bapak Ibu yang berbahagia hari ini. Aksi nyata kita berjudul budaya positif. Untuk pertama perkenalan saya, bernama Yulia Desrita, bertugas di sini di SDN 01 Sunatigo. Nah, Bapak Ibu, salam dan bahagia itu merupakan yang pertama kita hari ini,
kita ice breaking ini bersifat informasi sekali, hanya informasi sekali saja. Bayangkan seandainya Bapak Ibu adalah seorang super bos. Nah, pada halte tersebut, pada satu halte pertama, Bapak Ibu mengangkut 5 orang. Dapat anak sekolah 3 orang, kemudian dan naik lagi pekerja kantor 2 orang. Pada halte berikutnya ada lagi naik anak ibu-ibu beserta anak kecil 2 orang. Nah, sampai ke tujuan di terminal akhirnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah warna baju dari super bus tersebut? Apa? Bagaimana Ibu? Biru, Bu. Biru. Biru. Pak Der, apakah ada ini? Baju dan perempuan putih. Putih, kuning. Ya, berarti ice breakingnya berarti kita kembali lagi ke informasi awal. Berarti, ayo terus lagi Bapak Ibu. Ibu agama ada ya? Putih. Berarti kita semuanya hatinya suci untuk mengikuti kegiatan ini. Sayang sekali jawabannya kurang tepat. Kenapa? Informasi pertama adalah bayangkan kalau seandainya kita seorang supir. Berarti kalau kado maka bajunya ya coklat kemana biru doker biru. Kalau yang kepala kosta ya demikianlah sekedar informasi ice breaking saja. Itulah ice breaking yang memberikan kita butuhkan informasi fokus pertama, yang lain adalah informasi penambahan. Dan ini tadi sudah. Nah, Bapak Ibu, seandainya ada kita sebuah permainan di dalam genggaman kita menggenggam sebuah harapan. Harapan itu bisa jadi sebuah mutiara, cita-cita, aset kita, kekayaan kita, harta benda kita. Nah, satu teman kita bertindak sebagai perayu, atau bagaimana caranya teman kita yang mengepalkan tangan tadi supaya bisa membuka tangan kita. Bagaimana rayuan apa yang harus dia lakukan dengan segala cara, baik dengan cara positif, baik dengan cara negatif. Nah, pasti itu semuanya punya kontrol ya Bapak Ibu. Seharusnya dilakukan kegiatan ini karena waktu kita mepet. Jadi kita skip saja, kita jelaskan. Artinya ini ada permainan 2 orang, satu menggenggam tangannya. Anggaplah di dalam genggaman itu ada sebuah benda berharga sekali yang tidak boleh dilepaskan oleh siapa saja. Tapi ada satu lagi teman yang berusaha membuka kepala itu dengan cara apapun. Nah, itu adalah permainan. Nah, itu bisa Bapak Ibu bayangkan. Nah, di manakah kira-kira letak kontrol dari pengepalan tangan tersebut? Apakah siapa sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan tersebut? Kita sendiri. Diri sendiri. Sedangkan pihak luar bisa merayu, bisa membujuk, bisa mengintimidasi, bisa melakukan segala sesuatu agar kepalan tersebut bisa terbuka. Nah, jawabannya sangat tepat sekali. Aplaus untuk Ibu 01. Karena tidak bukan yang bisa mengendalikan mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Nah, sekarang materinya adalah
terjadi. Tanpa anak sadari, dia akan membiarkan kita mengontrolnya. Walaupun dengan penuh paksaan dia melakukan, tapi di bawah alam sadarnya dia mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya. Itu ilusi guru mengontrol murid. Itu yang pertama. Yang kedua, ada ilusi bahwa semua kekuatan positif efektif yang kita berikan dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulang atau suatu perilaku tertentu atau kita berikan sebuah respon atau memberikan sebuah sebuah tantangan atau pertanyaan atau apapun yang kita berikan adalah sebuah usaha untuk mengontrol anak tersebut. Nah, yang ketiga, ilusi bahwa kontrol, kritik dan membuat anak merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi saat mengkritik anak itu ada dua identitas anak yang akan tercipta. Yang pertama identitas gagal, yang kedua identitas sukses. Nah, kalau kita mengkritik dan membuat anak bersalah, maka itu akan memberikan dampak identitas gagal pada anak kita. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Begitu. Ada lagi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, banyak di antara kita percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa tidak akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang. Mungkin jangka pendek, tapi jangka panjang tidak. Dan dasar dari pemikiran seperti ini bersumber dari Ki Hajar Dewantara, yaitu bapak pendidikan kita. Apa tujuan pendidikan kita? Tujuan pendidikan kita adalah menuntun segala beban yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Anak-anak kita lahir, salah besar kalau kita mengatakan anak-anak lahir dengan kertas polos. Tidak, anak kita lahir sudah punya goresan-goresan halus dan kita bertugas untuk mempertajam goresan-goresan tersebut. Nah, makanya kita sebagai guru tenaga pendidik bertugas menuntun anak itu selayaknya kita seorang petani yang atau tukang kebun, di mana bibit yang akan kita tanam itu kita rawat, kita jaga, kita siangi, kita pupuk dia. Itu tugas kita. Bagaimana dia dengan tumbuh dengan baik? Tentu saja beda tanaman, beda alat perawatannya. Nah, mungkin kita tidak bisa memaksakan kita tanam jagung akan tumbuh cabai. Kita tidak bisa memaksakan itu. Nah, jadi tugas kita sebagai guru menuntun. Kita tidak bisa untuk mencap anak sebagai kamu harus nantinya seperti ini. Tidak, kita bertugas hanya menuntun. Mereka lah yang menentukan kemana arah mereka. Mereka yang menginginkan sesuai kodrat mereka, sesuai dengan mereka. Itu dia. Dia bergerak dengan kecepatan yang sendiri-sendiri, sesuai kemampuannya sendiri dan punya cerita pengalaman yang berbeda masing-masing. Sekarang bagaimana kita menciptakan itu semua? Yaitu melalui sebuah budaya positif. Nah, apakah itu makna budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan?
Nah, Bapak Ibu, budaya positif mungkin selama ini sudah kita jalani. Cuma teradministrasinya secara guru penyiaran ini mungkin secara rincinya ya Bapak Ibu ya. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi peserta didik yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu dia sekarang, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, sekarang disiplin positif dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, tentu perlu kita buat dulu lingkungan positif dulu. Sebelum berikan budaya positif, tentu ada lingkungan positif. Nah, salah satu strateginya yaitu yang bisa kita tinjau, apakah telah efektif, apakah masih perlu ditinjau kembali, dan apa sebenarnya disiplin itu sendiri, dan apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan. Kata disiplin sebenarnya dikaitkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada perundang-undangan sesuai yang kita sepakati tadi. Tapi kata disiplin juga dihubungkan dengan kata hukuman. Padahal sesungguhnya itu sangat berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan bila perlu tidak usah digunakan sama sekali. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan belajar dapat menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki inovasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka semua itu nonsens saja. Nah, salah satu bentuk disiplin itu yaitu bentuk kontrol diri. Bagaimana kita mengolah kontrol diri dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu kepada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Nilai tersebut merupakan kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapainya. Contoh, kasih sayang, saling menghargai, saling menghormati, itu adalah kebajikan universal. Banyak lagi poin-poinnya yang lain. Nah, apa saja nilai-nilai kebajikan yang akan kita tuju pada profil pelajar Pancasila? Ini sasaran pada kurikulum selanjutnya ya Bu ya. Ada 6 item. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu sesuai dengan sila kita yang pertama, dan kita bangsa Indonesia adalah negara yang beragama, ada punya Tuhan, maka diletakkanlah untuk yang pertama. Yang kedua, menciptakan anak yang mandiri. Yang ketiga, menciptakan seorang anak yang bernalar kritis untuk menghadapi pedrat zaman mereka. Yang ketiga, yang keempat, berkebinekaan global. Bagaimana mereka mencintai negara mereka, bagaimana mereka punya rasa nasionalisme. Itu dia. Yang berikut ada bergotong royong, ada kreatif yang terakhir, ada teori motivasi perilaku manusia. Apa tujuannya? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kenapa orang melakukan itu? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu teori. Nah, ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Masing-masingnya berbeda. Dalam menjalankan peraturan ataupun
keyakinan kelas atau sekolah, pasti ada sebuah pelanggaran. Tentunya sesuatu itu kadang-kadang diinginkan, kadang-kadang tidak diinginkan. Nah, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, namun dalam pelaksanaan kurikulum merdeka akan diperkenalkan sebuah program disiplin baru yang bernama restitusi. Jadi selama ini kita hanya memakai hukuman dan konsekuensi. Sedangkan restitusi adalah sebuah program disiplin baru yang berbentuk sebuah segitiga. Nantinya kita akan bahas. Hukuman yang kita berikan bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang mendirikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Itu dia. Nah, disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana. Itu bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Sedangkan hukuman tiba-tiba, sedangkan konsekuensi sudah terencana, sudah disepahas, sudah disepakati antara guru dan murid. Nah, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah untuk bila ada pelanggaran. Nah, ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sedang hukuman adalah segala sesuatu yang harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi juga. Membuat anak sakit, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman. Itu bedanya. Yang ketiga, anak membenci disiplin pada akhirnya kalau hukuman itu. Anak menghargai disiplin. Dan selanjutnya, nah ini ada beberapa tindakan. Mencatat satu kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah sebuah hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman? Oke, benar. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman. Oke, sip. Berikut yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat dengan oleh. Wah, hebat hati. Tepuk tangan untuk hati. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak melakukan hukuman. Lanjut yang ke berikutnya, mengganti kertas tugas teman yang telah dicatatkan. Nah, berjemur di lapangan basket. Wah, murid diminta berjalan kaki sepanjang hari. Wah, kuat. Berdiri di depan kelas 1 kaki. Hukuman. Membersihkan tumpukan air. Konsekuensi. Itulah paham berarti hukuman konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam belajar untuk istirahat untuk tugas karena terlambat datang. Ya, terlambat hadir di pembelajaran daring dan diminta untuk tinggal 15 menit selesai kelas. Lari mengelilingi. Konsekuensi. Karena di sini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit karena sudah ada perjanjian sebelumnya. Nah, membersihkan WC hukuman. Itu bedanya ya, Bapak Ibu ya. Dan untuk mencapai yang namanya proses yang ketiga yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir
siapa salah, siapa benar, tapi kita mencarikan sebuah solusi untuk dia atas perbuatannya yang sedang mereka lakukan. Nah, itu dia. Nah, apa restitusi itu ada manfaatnya? Yang pertama, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memilih dirinya setelah berbuat salah. Nah, penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari kejahatan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka pelajari dan mereka percayai. Melalui pendekatan restitusi ini, ketika seorang anak berbuat salah, guru menekannya dengan cara mengajak murid berefleksi. Nah, tentang apa yang mereka lakukan, bagaimana memperbaikinya sehingga mereka menjadi lebih baik dan menghargai dirinya sendiri. Itu dulu. Sehingga bisa melakukan menghargai orang lain setelah melakukan penindasan pada dirinya sendiri. Tentu cara tersebut yaitu dengan cara salah satu membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas yang harus kita buat? Karena keyakinan kelas ini sudah kita sepakati bersama anak-anak kita. Sudah kita setujui mana yang harus mereka lakukan, apa yang terbaik bagi mereka. Ini bersifat universal, tidak bisa membedakan suku, ras, agama atau apa saja. Nah, ada beberapa cara pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama lebih bersifat abstrak daripada penggunaan peraturan. Nah, yang kedua, keyakinan berkelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang dipoinkan menjadi nilai kebajikan-kebajikan. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas. Berikut, keyakinan kelas itu tidak boleh terlalu banyak supaya anak itu jangan terlalu bernalar banyak-banyak sekali. Yang ketiga, keyakinan kelas sebaiknya diterapkan di lingkungan kelas ataupun di sekolah ruang lingkupnya sudah lebih besar. Dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dan memberikan pendapat mereka masing-masing. Nah, ini ada contoh beberapa keyakinan kelas. Keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, setiap anggota kelas perlu senang, melakukan tugas, perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Jadi dalam kalimat-kalimat keyakinan kelas ini tidak boleh, jangan membuang sampah sembarangan, tidak boleh, tidak memakai kata itu. Jadi ada kata-kata positifnya di sana. Selalu bersikap positif. Ya, artinya kita di sini optimis, tidak pesimis dalam kata-kata itu. Senantiasa menjadi diri terbaik. Itu bentuk keyakinan kelas yang bisa kita buat. Mungkin bisa nanti kelas kita kan kosong ya. Bisa saja kita buat keyakinan kelas kita seperti ini. Kita sepakati dulu, nanti bisa kita print atau kita perbesar di kertas karton kita baca. Nah itu semua tidak terlepas dari 5 kebutuhan dasar manusia. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sudah memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Nah, apa saja kebutuhan dasar kita itu? Yang pertama ada bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penugasan. Kebutuhan bertahan hidup, ya sudah kita lakukan. Bagaimana kita makan, hidup, belajar, memperoleh pendidikan, memiliki rumah. Kebutuhan akan rasa kasih sayang dan diterima. Bagaimana kita dihargai oleh teman-teman, bagaimana kita diterima oleh masyarakat, oleh keluarga. Itu dia. Yang kemudian kebutuhan pengakuan atas kemampuan kita. Yang berikutnya
kita butuh akan sebuah pilihan. Kalau kita terkekang dalam hal ini, tentu kita tidak akan bebas merasa terkekang dalam memilih. Itu merupakan 5 kebutuhan dasar kita. Yang berikut adalah kesenangan. Kita tidak bisa bekerja terus, bekerja. Tidak. Kita juga manusia butuh kesenangan, butuh main time, mungkin ya, butuh refleksi untuk diri. Nah, ini ada Bu Ambar wali kelas 2A Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Doni yang seringkali meminta pertolongan tidak menerima. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana menurut Bapak Ibu kira-kira apa alasan kenapa Doni bisa melakukan hal itu? Mungkin ekonomi yang berbeda. Iya, bisa saja. Nah, ternyata Ibu Ambar apa seperti yang sudah Ibu Ami lakukan, mencari tahu alasan kenapa Doni melakukan tersebut. Kita tidak boleh mencari. Itulah segitiga restitusi. Kita tidak boleh langsung memarahi si Doni, tapi kita menelusurinya apa sebabnya dia melakukan hal tersebut. Apabila seandainya si Doni itu menjawab karena lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, maka kebutuhan dasarnya si Doni itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu dia kenapa dia bertindak seperti itu. Apabila seandainya dia menjawab karena senang, merasa senang, temannya menangis karena dia, berarti dia kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi jawaban anak itu mempengaruhi kemana kebutuhan dia yang akan kita lanjutkan nantinya ke tahap berikutnya. Nah itu dia restitusi. Pada akhirnya restitusi itu memiliki 5 posisi kontrol di dalam diri seorang guru. Nah, apa posisi kontrol? Yang pertama, posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kalau fisik tentu kita sudah takut ya. Tentu kita jauh-jauhkan dari sana. Karena kebaikan teknologi sangat mudah sekali bagi mereka mempublikasikan hal sedikit namun dibesar-besarkan jadi hal-hal negatif ini. Serba perkataan kita mungkin bagi kita hanya agak sepele, tapi bagi dia itu menjadi sebuah sesungguhnya yang sangat dalam di hati mereka. Yang kedua, restitusi itu memiliki sebuah kontrol yang membuat merasa bersalah. Jadi anak itu merasa bersalah restitusi. Nah, atau menjadi rendah diri. Yang ketiga, posisi kontrol itu adalah sebagai teman. Posisi sebagai teman, guru ada di 2 sisi, bisa positif, bisa negatif. Positif di sisi hubungan baik terjadi antara guru dan murid. Kita menjadi teman sejawat. Sedangkan di posisi yang lainnya kita menjadi sisi negatif. Dia kurang menghormati kita, cara berbicaranya, atau mereka menganggap enteng kita. Itu dia kalau posisi teman. Nah, yang ketiga, kita bisa menempatkan diri kita sebagai pemantau. Apa itu pemantau? Kita mengawasi. Bagaimana kita mengawasi saat itu anak itu melakukan sebuah tindakan yang salah, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Yang berikut adalah posisi paling tinggi, posisi terbaik di sini adalah seorang manajer. Posisi kontrol yang kelima yang terbaik adalah posisi manajer, di mana kita harus seorang guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab sesuai perilakunya, mendukung murid itu agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Kebanyakan
kebanyakan mungkin kita mengetahuinya 1, 2, 3. Jadi ditambah lagi sekarang pemantau dan manajer. Terkadang kita sering memakai di pembuat bersalah dan hukuman, itu yang sering berlaku. Nah, sedangkan ada dua lagi yaitu pemantau dan manajer. Di mana kita sebaiknya menempatkan diri, posisi kontrol kita itu apabila kita menemukan anak yang bermasalah. Kita ingatlah yang 5 posisi ini. Berikut, ini ada sebuah video 5 posisi. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit ke sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi tertutup biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyulit. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada guru ketika guru berada pada posisi tertutup adalah guru cenderung akan memberontak, bahkan menghina. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi ya nak ya.
Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Ibu sangat cepat keras. Maaf ya Bu. Jelas sekali bedanya ya Bu. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat mulut merasa menjadi orang berada, memandang buruk dunia sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini posisi kontrolnya berbeda lagi Bu. Yang tadi. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan nyalakan paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap nggak kerja Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah di sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang mencipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya, itu dampak negatifnya. Belum. Sudah posisi di tengah tapi belum berbahaya. Ini yang sebenarnya monitor. Selamat pagi Bu. Kemarin, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Suara kualitasnya yang pertama. Ini yang the bestnya. Yang paling baiknya, kita menempatkan posisi manajer. Ini tahu dua deh Bu, videonya pernah loh. Pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa salah. Saya semalam Menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju.
Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyerah alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Itulah tadi Bapak Ibu guru hebat. Ini bentuk dari segitiga restitusi. Yang pertama kita membuat keyakinan kelas apa yang kita sepakati, sehingga keyakinan kelas itu nantinya akan kita berisi tentang menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Nah ini dia menstabilkan identitas. Ada bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal menjadi sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Bagaimana mereka menghitung mana tindakan yang salahnya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Itu dia. Nah, setelah menanyakan keyakinan kelas, barulah kita bisa menyelesaikan masalahnya yang mereka butuhkan sendiri. Mereka yang menjawab, kita hanya mengarahkan saja ke arah yang lebih terarah dan lebih baik. Itu dia segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Boston, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Jason.
saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intensif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentukkan pemurid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi pendataan yang sama. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keilmuan Bapak Guru berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siapa? Sudah lama nggak ketemu saya? Kenapa hanya ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah Pak. Aku dari PTNBK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menegur Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung makain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman lain. Oh begitu. Tapi kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu kan? Iyalah, saya jadi ada Pak. Ya saya jadi diri lah. Masa saya jadi tukang fitnah? Ya wajar lah mempertahankan harga diri kamu. Untung kamu tidak ada juga gambar lagi. Hanya mengenal. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya mengingat saja. Sudah benar sekarang Pak. Saya pasti ada diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang akan dipakaikan di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengaruh. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak mengingat sekali itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah. Kan? Ya, saya bisa berproaktif dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, lebih berpikir kalau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menangani. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku dan tidak aman atau menanggung saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat
bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan itu dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu merasa mempelajari sesuatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajari mereka? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara implisit. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengalihkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat memberikan keyakinan-keyakinan yang tangguh murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kita? 4. Kamu akan menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan sebuah konstitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu mendedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan sebuah institusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna dan dapat membuat murid menjadi percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dari segi tiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu menjalankan secara berbuka. Bahkan bisa segera menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan hidup agar dapat menyelesaikan permasalahan sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan berpikir. Kalau ternyata dia ibu bapak guru hebat. Demikianlah penjelasan dari aksi modul 1.4 dari guru bergerak. Mudah-mudahan nilai-nilai yang berada pada budaya positif ini bisa kita ambil yang terbaiknya, bisa kita memperbaiki diri sedikit demi sedikit, sehingga kita bisa membangun anak-anak kita untuk lebih cerdas, mandiri, dan merdeka, tentunya dengan bahagia. Demikian hasil paparan saya. Mohon maaf, saya sebagai manusia tentu tidak luput dari kesalahan. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Salah dan gagal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
baik dengan cara negatif. Nah, pasti itu semuanya punya kontrol ya Bapak Ibu. Seharusnya dilakukan kegiatan ini karena waktu kita mepet. Jadi kita skip saja, kita jelaskan. Artinya ini ada permainan dua orang, satu menggenggam tangannya. Anggaplah di dalam genggaman itu ada sebuah benda berharga sekali yang tidak boleh dilepaskan oleh siapa saja. Tapi ada satu lagi teman yang berusaha membuka kepala itu dengan cara apa? Nah, itu adalah permainan. Nah, itu bisa Bapak Ibu bayangkan. Nah, di manakah kira-kira letak kontrol dari pengepalan tangan tersebut? Apakah siapa sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan tersebut? Diri sendiri. Sedangkan pihak luar bisa merayu, bisa membujuk, bisa mengintimidasi, bisa melakukan segala sesuatu agar kepala tersebut bisa terbuka. Nah, jawabannya sangat cepat sekali. Aplaus untuk Ibu 01. Karena tidak lain dan tidak bukan yang bisa mengendalikan mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Nah, sekarang materinya adalah tentang kontrol tersebut. Dalam sebenarnya ada miskonsepsi kontrol. Kontrol itu ada beberapa miskonsepsinya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Bagaimana itu bisa terjadi? Tanpa anak sadari, dia akan membiarkan kita mengontrolnya. Walaupun dengan penuh paksaan dia melakukan, tapi di bawah alam sadarnya dia mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya. Itu ilusi guru mengontrol murid. Itu yang pertama. Yang kedua, ada ilusi bahwa semua kekuatan positif efektif yang kita berikan dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulang atau suatu perilaku tertentu atau kita berikan sebuah respon atau memberikan sebuah sebuah tantangan atau pertanyaan atau apapun yang kita berikan adalah sebuah usaha untuk mengontrol anak tersebut. Nah, yang ketiga, ilusi bahwa kontrol, kritik dan membuat anak merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi saat mengkritik anak itu ada dua identitas anak yang akan tercipta. Yang pertama identitas gagal, yang kedua identitas sukses. Nah, kalau kita mengkritik dan membuat anak bersalah, maka itu akan memberikan dampak identitas gagal pada anak kita. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Begitu. Ada lagi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, banyak di antara kita percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa tidak akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang. Mungkin jangka pendek, tapi jangka panjang tidak. Dan dasar dari pemikiran seperti ini bersumber dari Ki Hajar Dewantara, yaitu bapak pendidikan kita. Apa tujuan pendidikan kita? Tujuan pendidikan kita adalah menuntun
segala beban yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Anak-anak kita lahir, salah besar kalau kita mengatakan anak-anak lahir dengan kertas polos. Tidak, anak kita lahir sudah punya goresan-goresan halus dan kita bertugas untuk mempertajam goresan-goresan tersebut. Nah, makanya kita sebagai guru tenaga pendidik bertugas menuntun anak itu selayaknya kita seorang petani yang atau tukang kebun, di mana bibit yang akan kita tanam itu kita rawat, kita jaga, kita siami, kita pupuk dia. Itu tugas kita. Bagaimana dia dengan tumbuh dengan baik? Tentu saja beda tanaman, beda alat perawatannya. Nah, mungkin kita tidak bisa memaksakan kita tanam jagung akan tumbuh cabai. Kita tidak bisa memaksakan itu. Nah, jadi tugas kita sebagai guru menuntun. Kita tidak bisa untuk mencap anak sebagai kamu harus nantinya seperti ini. Tidak, kita bertugas hanya menuntun. Mereka lah yang menentukan kemana arah mereka. Mereka yang inginkan sesuai kontrak mereka, sesuai dengan mereka. Itu dia. Dia bergerak dengan kecepatan yang sendiri-sendiri, sesuai kemampuannya sendiri dan punya cerita pengalaman yang berbeda masing-masing. Sekarang bagaimana kita menciptakan itu semua, yaitu melalui sebuah budaya positif. Nah, apakah itu makna budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Nah, Bapak Ibu, budaya positif mungkin selama ini sudah kita jalani, cuma teradministrasinya secara guru penyiaran ini mungkin secara rincinya ya Bapak Ibu ya. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi peserta didik yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu dia sekarang, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, sekarang disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, tentu perlu kita buat dulu lingkungan positif dulu. Sebelum berikan budaya positif, tentu ada lingkungan positif. Nah, salah satu strateginya yaitu yang bisa kita tinjau, apakah telah efektif, apakah masih perlu ditinjau kembali, dan apa sebenarnya disiplin itu sendiri, dan apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan. Kata disiplin sebenarnya dikaitkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada perundang-undangan sesuai yang kita sepakati tadi. Tapi kata disiplin juga dihubungkan dengan kata hukuman. Padahal sesungguhnya itu sangat berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan bila perlu tidak usah digunakan sama sekali. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan belajar dapat menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki inovasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka semua itu nonsens saja. Nah, salah satu bentuk disiplin itu yaitu bentuk kontrol diri. Bagaimana kita mengolah kontrol diri dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu kepada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Nilai tersebut merupakan kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan
tujuan mulia yang ingin dicapai. Contoh, kasih sayang, saling menghargai, saling menghormati, itu adalah kebajikan yang sama. Banyak lagi poin-poinnya yang lain. Nah, apa saja nilai-nilai kebajikan yang akan kita tuju pada profil pelajar Pancasila? Ini sasaran pada kurikulum selanjutnya ya Bu ya. Ada 6 item. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu sesuai dengan sila kita yang pertama, dan kita bangsa Indonesia adalah negara yang beragama, ada punya Tuhan, maka diletakkanlah untuk yang pertama. Yang kedua, menciptakan anak yang mandiri. Yang ketiga, menciptakan seorang anak yang bernalar kritis untuk menghadapi pedang zaman mereka. Yang ketiga, yang keempat, berkebinekaan global. Bagaimana mereka mencintai negara mereka, bagaimana mereka punya rasa nasionalisme. Itu dia. Yang berikut ada bergotong royong, ada kreatif yang terakhir, ada teori motivasi perilaku manusia. Apa tujuannya? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kenapa orang melakukan itu? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu teori. Nah, ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Masing-masingnya berbeda. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, pasti ada sebuah pelanggaran. Tentunya sesuatu itu kadang-kadang diinginkan, kadang-kadang tidak diinginkan. Nah, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, namun dalam pelaksanaan kurikulum merdeka akan diperkenalkan sebuah program disiplin baru yang bernama restitusi. Jadi selama ini kita hanya memakai hukuman dan konsekuensi. Sedangkan restitusi adalah sebuah program disiplin baru yang berbentuk sebuah segitiga. Nantinya kita akan bahas. Hukuman yang kita berikan bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang mendirikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Kemudian, nah, disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana. Itu bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Sedangkan hukuman tiba-tiba, sedangkan konsekuensi sudah terencana, sudah dibahas, sudah disepakati antara guru dan murid. Nah, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah untuk bila ada pelanggaran. Nah, ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sedang hukuman adalah segala sesuatu yang harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi juga. Membuat anak sakit, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman. Itu bedanya. Yang ketiga, anak membenci disiplin pada akhirnya kalau hukuman itu. Anak menghargai disiplin. Dan selanjutnya, nah ini ada beberapa tindakan. Mencatat satu kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah sebuah hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman? Oke, benar. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman. Oke, sip. Berikut yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Wah, hebat.
kuman, membersihkan tumbuhan air. Frekuensi, itulah paham berarti kuman frekuensi. Kehilangan 10 menit jam belajar untuk istirahat untuk tugas karena terlambat datang. Ya, terlambat hadir di pembelajaran daring dan diminta untuk tinggal 15 menit selesai kelas. Lari menyelidiki konsekuensi. Karena di sini lari menyelidiki lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit karena sudah ada perjanjian sebelumnya. Nah, membersihkan WC hukuman. Itu bedanya ya Bapak Ibu ya. Dan untuk mencapai yang namanya proses yang ketiga yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, untuk menyelesaikan masalah mereka, dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu kita tidak mencarikan siapa salah siapa benar, tapi kita mencarikan sebuah solusi untuk dia atas perbuatannya yang sedang mereka lakukan. Itu dia. Nah, apa restitusi itu ada manfaatnya? Yang pertama, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memilih dirinya setelah berbuat salah. Nah, penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari kejahatan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka pelajari dan mereka percayai. Melalui pendekatan restitusi ini, ketika seorang anak berbuat salah, guru menekannya dengan cara mengajak murid berefleksi. Nah, tentang apa yang mereka lakukan, bagaimana memperbaikinya sehingga mereka menjadi lebih baik dan menghargai dirinya sendiri. Sehingga bisa melakukan menghargai orang lain setelah melakukan penyelesaian pada dirinya sendiri. Tentu cara tersebut yaitu dengan cara salah satu membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas yang harus kita buat? Karena keyakinan kelas ini sudah kita sepakati bersama anak-anak kita. Sudah kita setujui mana yang harus mereka lakukan, apa yang terbaik bagi mereka. Ini bersifat universal, tidak bisa membedakan suku, ras, agama atau apa saja. Nah, ada beberapa cara pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama lebih bersifat abstrak daripada penggunaan peraturan. Nah, yang kedua, keyakinan berkelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang dipoinkan menjadi nilai kebajikan-kebajikan. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas. Berikut, keyakinan kelas itu tidak boleh terlalu banyak supaya anak itu jangan terlalu bernalar banyak-banyak sekali. Yang ketiga, keyakinan kelas sebaiknya diterapkan di lingkungan kelas ataupun di sekolah ruang lingkupnya sudah lebih besar. Dan semua warga kelas setidaknya ikut berkontribusi dan memberikan pendapat mereka masing-masing. Nah, ini ada contoh beberapa keyakinan kelas. Keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, setiap anggota kelas perlu senang, melakukan tugas, perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Jadi dalam kalimat-kalimat keyakinan kelas ini tidak boleh, jangan membuang sampah sembarangan, tidak boleh, tidak memakai kata itu.
Jadi ada kata-kata positifnya di sana. Selalu bersikap positif. Ya artinya kita di sini optimis, tidak pesimis dalam kata-kata itu. Senantiasa menjadi diri terbaik. Itu bentuk keyakinan kelas yang bisa kita buat. Mungkin bisa nanti kelas kita kan kosong ya. Bisa saja kita buat keyakinan kelas kita seperti ini. Kita sepakati dulu, nanti bisa kita print atau kita perbesar di kertas karton kita baca. Nah itu semua tidak terlepas dari 5 kebutuhan dasar manusia. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sudah memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Nah, apa saja kebutuhan dasar kita itu? Yang pertama ada bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan kebebasan. Kebutuhan bertahan hidup, ya sudah kita lakukan. Bagaimana kita makan, hidup, belajar, memperoleh pendidikan, memiliki rumah. Kebutuhan akan rasa kasih sayang dan diterima. Bagaimana kita dihargai oleh teman-teman, bagaimana kita diterima oleh masyarakat, oleh keluarga. Itu dia. Yang kemudian kebutuhan pengakuan atas kemampuan kita. Yang berikutnya kebebasan. Kita butuh akan sebuah pilihan. Kalau kita terkekang dalam hal ini, tentu kita tidak akan bebas merasa terkekang dalam memilih. Itu merupakan 5 kebutuhan dasar kita. Yang berikut adalah kesenangan. Kita tidak bisa bekerja terus, bekerja. Tidak. Kita juga manusia butuh kesenangan, butuh main time, mungkin ya, butuh refleksi untuk diri. Nah, ini ada Bu Ambar wali kelas 2A pemirsa hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Doni yang seringkali meminta bekal makan siang dan mereka. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana menurut Bapak Ibu kira-kira apa alasan kenapa Doni bisa melakukan hal itu? Kondisi terpaksa. Mungkin ekonomi yang mereka, ya bisa saja. Nah, ternyata Ibu Ambar apa seperti yang sudah Ibu Ambar lakukan, mencari tahu alasan kenapa Doni melakukan tersebut. Kita tidak boleh mencari. Itulah segitiga restitusi. Kita tidak boleh langsung memarahi si Doni, tapi kita menelusurinya apa sebabnya dia melakukan hal tersebut. Apabila seandainya si Doni itu menjawab karena terlambat dan orang tuanya tidak membawakan bekal, maka kebutuhan dasarnya si Doni itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu dia kenapa dia bertindak seperti itu. Apabila seandainya dia menjawab karena senang, merasa senang, temannya menangis karena dia, berarti dia kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi jawaban anak itu mempengaruhi kemana kebutuhan dia yang akan kita lanjutkan nantinya ke tahap berikutnya. Nah itu dia restitusi. Pada akhirnya restitusi itu memiliki 5 posisi kontrol di dalam diri seorang guru. Nah, apa posisi kontrol? Yang pertama, posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kalau fisik tentu kita sudah takut, ya. Tentu kita jauh-jauhkan dari sana. Karena kebaikan teknologi sangat mudah sekali bagi mereka mempublikasikan hal sedikit namun dibesar-besarkan jadi hal-hal negatif ini. Serba perkataan kita mungkin bagi kita hanya agak sepele, tapi bagi dia itu menjadi sebuah sesungguhnya yang sangat dalam di hati mereka. Yang kedua, restitusi itu memiliki sebuah kontrol yang
positif di sisi hubungan baik terjadi antara guru dan murid kita menjadi jawab sejawab. Sedangkan di posisi yang lainnya kita menjadi sisi negatif, dia kurang menghormati kita, cara berbicaranya atau mereka menganggap enteng kita. Itu dia kalau posisi teman. Nah, yang ketiga, kita bisa menempatkan diri kita sebagai pemantau. Apa itu pemantau? Kita mengawasi. Bagaimana kita mengawasi saat anak itu melakukan sebuah tindakan yang salah, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Yang berikut adalah posisi paling tinggi, posisi terbaik di sini adalah seorang manajer. Posisi kontrol yang kelima yang terbaik adalah posisi manajer, di mana kita harus seorang guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab sesuai perilakunya, mendukung murid itu agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Kebanyakan mungkin kita mengetahuinya 1, 2, 3. Jadi ditambah lagi sekarang pemantau dan manajer. Terkadang kita sering memakai di pembuat bersalah dan hukuman, itu yang sering berlaku. Nah, sedangkan ada 1, 2 lagi yaitu pemantau dan manajer. Di mana kita sebaiknya menempatkan diri, posisi kontrol kita itu apabila kita menemukan anak yang bermasalah. Kita ingatlah yang 5 posisi ini. Berikut, ini ada sebuah video 5 posisi. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dian Dawson dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit ke sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang berubah paksa. Disangka ibu tidak bisa melunak kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu berubah paksa sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan buat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jadi uang kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Saya sudah kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat mulut merasa menjadi orang berada, memandang buruk dunia selalu, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Ini posisi kontrolnya berbeda lagi Bu. Yang tadi. Kenapa Ibu? wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang malah bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap nggak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang mencipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya, itu yang negatifnya. Belum sudah posisi di tengah tapi belum berbaik. Ini yang paling Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
terlambat? Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Karen? Maaf Bu, saya lupa salah. Saya semalam. Menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Maren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Maren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Maren lupa menyerah alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Maren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Maren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Maren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Maren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Maren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Maren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Itulah tadi Bapak Ibu guru hebat. Ini bentuk dari segitiga restitusi. Yang pertama kita membuat keyakinan kelas apa yang kita sepakati, sehingga keyakinan kelas itu nantinya akan kita berisi tentang menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Nah ini dia menstabilkan identitas. Ada bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal menjadi sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Bagaimana mereka menghitung mana tindakan yang salahnya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Itu dia. Nah, setelah menanyakan keyakinan kelas, barulah kita bisa menyelesaikan masalahnya. Yang mereka butuhkan sendiri, mereka yang menjawab, kita hanya mengarahkan saja ke arah yang lebih terarah dan lebih baik. Itu dia segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang
restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar penelitian gaya dosen berlandaskan pada teori kontrol William. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intensif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentukkan pemudik. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siapa? Sudah lama nggak ketemu saya? Kenapa hanya ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah Pak. Aku dari TK di depan Pak. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya memakai mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu kan? Iyalah, saya jadi ada Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya jadi tukang fitnah? Ya wajarlah mempertahankan harga diri kamu seperti itu. Walaupun kamu tidak ada gambaran, hanya meminta-minta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan saya meminta saja. Sudah benar sekarang Pak. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang akan dipakaikan di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak belum kenal. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak meminta sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa berproaktif dengan diri sendiri. Saya bisa lebih sabar, lebih berpikir kalau apa bukan mungkin. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan
ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku tidak aman atau menunjukkan saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakuhi kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau menunjukkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara implisit. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengalihkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat memberikan keyakinan-keyakinan dari anak murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kita? 4. Kamu akan memberikan seperti apa? Dalam menerapkan sebuah institusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu mendedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan apa yang kamu mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan sebuah institusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dari segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu menjalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan hidup agar dapat menyelesaikan permasalahan sendiri, semakin percaya
dari guru penggerak. Mudah-mudahan nilai-nilai yang berada pada budaya positif ini bisa kita ambil yang terbaiknya, bisa kita memperbaiki diri sedikit demi sedikit sehingga kita bisa membangun anak-anak kita untuk lebih cerdas, mandiri dan merdeka, tentunya dengan bahagia. Demikian kesempatan saya, mohon maaf. Saya sebagai manusia tentu tidak luput dari kesalahan, kesempurnaan hanya milik Allah semata. Salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.